Shalom sahabat Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kasih dan damai sejahtera Tuhan ada pada kamu semua. Dan bersama saya Pendeta Immanuel Bone dari kota Bumi Arum Palaka, Gereja Toraja Jemaat Watampone. Penuh sukacita dan rasa syukur boleh kembali menyapa kita semua lewat renungan malam saat teduh malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Dan untuk membuka perjumpaan kita, mari kita menyaksikan persembahan pujian PWGT Jemaat Watampone dengan judul lagu Cintailah Kesetiaanmu. Sahabat Sate Malam, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 adalah firman Tuhan yang saya persiapkan malam hari ini
untuk kita baca dan renungkan bersama. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Sahabat sate malam yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita tanpa terkecuali merindukan hidup sebagai pemenang di dalam segala persoalan, segala goncangan, segala badai, apapun itu bentuknya. Karena itu, kerinduan saya malam hari ini mengajak kita semua untuk menemukan ajaran Yesus tentang bagaimana kita dapat hidup sebagai pemenang, kita dapat berdiri kokoh di tengah terpaan badai yang silih berganti datang dalam kehidupan kita sekalian. Ada beberapa kebenaran yang dapat kita petik sebagai hikmat dan pengajaran dari Yesus, agar kita dapat berdiri kokoh dari teks bacaan kita malam hari ini. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kebenaran pertama yang dapat kita pelajari dari teks bacaan kita malam hari ini adalah bahwa hidup kita sebagai orang beriman, bahkan semua orang di bawah kolong langit ini, tak satu pun yang bisa luput dari hujan, angin, banjir. Ketiga hal itu adalah fakta hidup, adalah kenyataan hidup yang tak terhindarkan, datang kapan saja, menimpa siapa saja, tanpa pengecualian. Hujan, angin, banjir menjadi simbol, gambaran dari kehidupan yang akan mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai sakit penyakit, berbagai bentuk duka cita, berbagai bentuk kehilangan, dan berbagai hal yang tentunya membuat kita bersedih, membuat kita ada di dalam sebuah beban berat. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa mempersoalkan mengapa hal itu ada dan mengapa hal itu datang dalam kehidupan. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah ketika kita mengalami angin, hujan, banjir, apakah kita tetap mampu berdiri kokoh, berdiri kuat di tengah-tengah badai itu? Tentu hanya bangunan atau hidup yang dibangun di atas dasar yang benar dan kuat akan bertahan menghadapi berbagai amukan hujan, angin, dan banjir. Dan saya percaya
dan kita semua percaya hanya hidup yang dibangun di atas dasar firman kebenaran, itulah yang dapat kokoh bertahan, berdiri teguh di tengah badai. Kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari teks bacaan kita malam hari ini adalah hidup yang berkualitas, atau hidup yang unggul, atau hidup yang kokoh. Pertanyaan adalah, apa yang dimaksud oleh hidup yang berkualitas menurut Yesus? Hidup yang berkualitas tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, apa yang kita makan dan minum, apa pekerjaan kita, apa jabatan kita, apa pendidikan kita, dan seberapa banyak uang dan kemewahan dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kualitas hidup seseorang ditentukan oleh dua hal. Pertama, apakah kita mendengarkan firman Allah? Kedua, apakah kita melakukan firman Allah? Orang yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah orang yang bijaksana. Orang yang memperlengkapi dirinya, orang yang menyiapkan dirinya, orang yang membuat benteng yang kokoh bagi dirinya. Sehingga kalaupun angin, hujan, banjir itu datang, bencana hebat sekalipun, ia tidak akan tergoyahkan. Kebenaran yang ketiga dapat kita pelajari dari teks bacaan malam hari ini adalah hidup yang memiliki otoritas. Apa yang dimaksud otoritas? Otoritas itu berupa kuasa, kekuatan, dan ketahanan dalam menghadapi badai. Ayat 25 pembacaan kita berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat sate malam, otoritas dalam diri kita membuat kita punya keyakinan diri, keyakinan yang kokoh, kepercayaan diri di tengah badai. Dari mana datangnya otoritas itu? Tentu otoritas itu datang dari mendengar dan melakukan firman. Saat kita memiliki otoritas dalam diri, sehebat apapun badai yang datang, badai itu tak akan mampu mengungkung kita dalam rasa takut, dan badai itu tak mampu mengintimidasi kita atau menekan kita sampai pada sebuah titik di mana kita tak mampu menghadapinya. Sebab kita percaya dalam keyakinan diri kita bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan ada bersama kita di tengah badai itu. Itulah otoritas yang harus kita miliki. Sebuah keyakinan diri yang kuat tentang kehadiran Tuhan dalam hidup. Kebenaran yang keempat malam hari ini dapat kita petik dari teks bacaan kita bahwa Yesus dan firman-Nya adalah solusi paling efektif menghadapi berbagai badai kehidupan. Ayat 27 pembacaan kita berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya, orang yang tidak membangun hidupnya, orang yang tidak membangun rumahnya di atas Yesus dan firman-Nya, apapun orangnya, siapapun dia, pasti roboh. Tetapi orang yang membangun hidup di atas Yesus dan firman-Nya,
apapun yang terjadi dalam hidupnya, sehebat apapun angin, hujan, dan banjir yang datang, ia tetap akan kokoh. Mengapa? Karena Roh Kudus, bahkan Yesus, selalu membela, selalu mempertahankan, selalu merangkai semua itu menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Yesus dan firman-Nya sebagai satu-satunya solusi yang paling efektif dalam hidup kita. Sebab Yesus selalu merindukan kita hidup di dalam firman-Nya. Sebab di dalam hidup menurut firman-Nya, kita akan menemukan keberhasilan. Kita akan menemukan kekuatan. Kita akan menemukan kebahagiaan, damai sejahtera. Dan kita akan menemukan suasana yang penuh dengan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Sahabat sate malam yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk dapat hidup berdiri kokoh, tentu kita memerlukan sesuatu yang kuat dan kokoh, membangun kehidupan kita, membangun iman kita. Dan kita percaya itu ada dan hanya di dalam Yesus dan firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita bangun hidup yang kokoh, hidup yang berkualitas. Dan ingat, hidup yang berkualitas tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki secara material, tetapi seberapa taat kita pada Yesus dan firman-Nya. Dan kita percaya pula, kita seorang membangun hidupnya di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya, ia atau kita akan terbebas dari berbagai bentuk intimidasi dan tekanan-tekanan disebabkan oleh berbagai badai kehidupan. Dan kita percaya pula, hidup di dalam Yesus dan firman-Nya memberikan kita otoritas atau keyakinan diri untuk terus menikmati hidup dalam kelimpahan kasih sayang Tuhan. Dan tentunya hidup di dalam Yesus dan melakukan firman-Nya adalah cara dan tumpuan satu-satunya untuk hidup aman, tenang, terjamin dalam dunia ini. Amin. Kini marilah kita menaikkan syafaat kita bersama di malam hari ini. Ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perjumpaan, kesehatian kami malam hari ini lewat program Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Dimanapun kami semua berada, kami percaya di dalam kuasa Yesus Kristus, di dalam kuasa firman-Nya dalam hidup kami. Sehebat apapun badai yang tengah mengguncang kehidupan kami tetap mampu berdiri kokoh. Karena itu Tuhan, inilah hidup kami semua. Biarlah Roh-Mu terus memperlengkapi kami. Roh-Mu terus menguatkan kami. Roh-Mu terus meyakinkan dan menyadarkan kami bahwa hanya satu-satunya tumpuan hidup kami adalah Yesus dan firman-Nya. Karena itu Bapa di sorga, malam hari ini pun, jikalau dalam perjumpaan kami atau dalam kesempatan yang indah malam hari ini, ketika kami diliputi oleh berbagai tekanan dan badai hidup, apapun penyebabnya, kami berdoa, ya Roh Kudus Tuhan, Engkau terus meneguhkan firman-Mu, meyakinkan kami bahwa hanya kuasa Yesus, hanya oleh kebenaran dan kuasa firman-Nya, kami dapat mengalami kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, solusi bagi setiap beban dan kesulitan hidup, dan berbagai hal yang menimpa hidup kami. Ya Roh Kudus Tuhan, biarlah di dalam kuasa-Mu pula seluruh umat-Mu tetap mengalami damai sejahtera-Mu. Kami tetap berdiri kokoh di tengah dunia ini dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus dan firman-Nya
selalu menopang kami. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan kami malam hari ini. Hamba-Mu berdoa bersama, berkatilah hidup umat-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji selalu menyertai dan memberkati bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus bertekun, yang terus hidup di dalam kebenaran-Mu, dalam tuntunan kuasa-Mu, yang mempercayakan hidup seutuhnya kepadamu. Maka kalaupun ada yang sakit, Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Kalaupun dalam berbagai beban, pekerjaan, ekonomi, dan berbagai-bagai kebimbangan, keraguan hidup hari ini, apapun yang tengah mengguncang hidup umat-Mu, hamba-Mu berdoa, nyatakanlah lawatan kuasa dan kasih-Mu, pulihkan mereka, hiburkan umat-Mu, dan tuntunlah untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dalam semua hal. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa, hamba-Mu pun berdoa, Engkau mengasihi setiap program pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Berkati pengurus dan semua unit pelayanan yang ada, dan dalam semua kelanjutan program Sate Malam. Dan biarlah Tuhan Allah di dalam segala hikmat dari-Mu, semua kegiatan pelayanan kami, baik di jemaat-jemaat maupun di klasis-klasis, bahkan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, semuanya boleh terjadi, semua boleh berjalan di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terlebih kami bersama berdoa kesiapan dan persiapan yang tengah dilakukan menyambut dan menyongsong Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-25. Tuhan memberkati panitia pengarah, Badan Pekerja Sinode, klasis-klasis, dan semua utusan peserta yang akan hadir. Tuhan memberkati di tengah pandemik ini. Kami percaya kuasa Yesus melimpah untuk Gereja Toraja, dan kami diberi hikmat dan kesempatan yang terbaik agar Sidang Sinode Am boleh berlangsung dan berjalan dengan baik nantinya. Cukupkan segala sesuatu dalam hikmat-Mu untuk kami semua. Beri kami kekuatan kesehatan, jauhkan berbagai mara bahaya, gangguan, dan berbagai penghalang, sehingga biarlah Tuhan dalam kemurahan-Mu kami boleh melaksanakan Sidang Sinode Am dengan baik dalam tuntunan dan dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa Tuhan tetap memberkati pemerintah kami, Tuhan tetap memberkati negeri kami, bahkan dunia ini. Di tengah badai COVID yang masih berlangsung hingga hari ini, kami percaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus berseru pada Yesus, untuk terus setia pada firman, sehingga sehebat apapun badai kami tetap berdiri kokoh, dan kami percaya Tuhan menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami melewati badai demi badai yang sementara menimpa dunia dan bangsa kami. Dan kami percaya pula dalam hikmat-Mu pemerintah kami akan terus diberkati Tuhan, sehingga dalam setiap kegiatan, dalam setiap upaya yang dilakukan untuk membawa kami keluar dari badai ini, oleh setiap orang, setiap badan dan lembaga, semua yang terlibat, baik Satgas Covid, TNI Polri, pemerintah, dan semua pihak, Tuhan memberkati sehingga semuanya dalam kesatuan gerak, bergotong royong bersama-sama kami menghadapi badai ini, dan kami percaya kami akan keluar dari badai ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah perjumpaan kami esok malam dan seterusnya terus diberkati Tuhan, sehingga Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat dalam lindungan, dalam kasih sayang Tuhan. Yesus yang kami percaya adalah sumber kekuatan kami, sumber bangunan yang kokoh bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berserah diri. Amin.
Sahabat Sate Malam, kini dalam keteduhan hati, mari kita sambut berkat Tuhan bagi hidup kita semua malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Sate Malam Wilayah 4 Gereja Toraja untuk malam hari ini. Dengan penuh syukur dan terima kasih, saya Pendeta Immanuel Bone pamit dan mengucapkan selamat malam untuk kamu semua. Tuhan memberkati.